Dan kampus memang sebagai sebuah lembaga pendidikan, saya kira wajib untuk mempersiapkan mahasiswa, segenap warga sivitas akademika untuk bisa memiliki kecerdasan politik. Kampus itu tidak hanya melahirkan SDM-SDM yang punya intelektual, ya, tetapi mereka dididik sebagai pemimpin. Di tahun politik 2024 ya, apalagi kita kampus, tentu ini menjadi bahagian yang cukup menarik untuk kita tunggu-tunggu, ya, karena menyangkut bagaimana pemimpin ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat UKI, hari ini telah hadir di tengah-tengah kita di studio catatan jurnalis Sukriansah, seorang tokoh perempuan Sulsel, aktivis sosial kemasyarakatan, dan pimpinan perguruan tinggi swasta. Beliau adalah Dr. Insinyur Hajah Majdah M. Zain. Assalamualaikum Ibu Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Dalam suasana berpuasa, aktivitas tidak berkurang ya Bu Rektor? Iya, sama saja. Sama saja, bahkan mungkin lebih sibuk di bulan Ramadan. Iya, lebih sibuk karena jadwal untuk berbagai kegiatan ceramah, buka puasa, dan juga kegiatan amalia Ramadan itu sangat padat. Ya, saya dengar selama Ramadan, bahkan sejak tahun-tahun sebelumnya, Ibu Rektor sudah mengisi banyak sekali kegiatan berceramah di masjid, dan itu sampai sekarang masih rutin dilakukan. Masih ya, masih banyak undangan dari berbagai masjid-masjid. Ya. Untuk masjid di Makassar atau di luar Makassar juga? Untuk tahun ini saya di Makassar saja. Kadang juga di kabupaten. Ada undangan dari kabupaten juga. Oke. Itu gimana mengatur waktunya Bu Rektor? Alhamdulillah kita jalani saja dengan baik, karena dukungan keluarga itu sangat mendukung ya, sangat positif. Beliau menanggapi hal ini karena anak-anak sudah pada besar semua. Mereka mereka sudah mandiri. Ya, sudah mandiri semua. Mereka sudah mengerti bahwa orang tua mereka itu sudah bukan milik keluarga lagi, tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat. Milik umat ya, Bu Rektor ya. Baik, bicara soal keumatan Bu Rektor, kita saat ini kan menghadapi pemilu 2024. Kita tahu persis bahwa politisi itu banyak lahir dari kampus, dan kampus juga punya peran yang sangat besar untuk menciptakan para politikus yang berkarakter. Nah, sebagai rektor, bagaimana mempersiapkan ini? Ya, saya kira kita cukup gembira ya bahwa teman-teman yang dari kampus itu sudah memiliki animo yang sangat besar untuk terjun di bidang politik ya. Sehingga kita berharap juga teman-teman dari kampus ini bisa membawa warna bagi perpolitikan itu sendiri. Politik yang santun, politik yang berkarakter. Kita harapkan seperti itu muncul dari kampus. Dan kampus memang sebagai sebuah lembaga pendidikan, saya kira wajib untuk mempersiapkan mahasiswa, segenap warga sivitas akademika untuk bisa memiliki kecerdasan politik. Ini menarik ini. Kampus wajib mempersiapkan untuk menciptakan politikus-politikus yang berkarakter. Nah, bagaimana UIM sendiri men-treat ini agar melahirkan politisi yang berkarakter seperti yang Bu Rektor tadi sampaikan? Iya, saya kira kampus punya lembaga, punya lembaga kemahasiswaan, punya lembaga juga di tingkat dosen, ya, sehingga kampus itu tidak hanya melahirkan SDM-SDM yang punya intelektual, ya, tetapi mereka dididik sebagai pemimpin. Mereka diinisiasi untuk mahasiswa itu aktif dalam kegiatan berorganisasi. Disitulah mereka bisa berinteraksi, bisa memahami perbedaan pendapat, ya, bisa bekerja sama walaupun mereka
berbagai faksi, berbagai golongan ya, tetapi mereka kita ajar untuk bisa saling mengisi. Nah, di situ awalnya untuk mahasiswa ya. Demikian juga untuk dosen, mereka kan punya forum. Ada hal tertentu yang mungkin menjadi harapan-harapan mereka, kita gunakan ruang setiap hari Selasa. Kita gelar yang namanya Seruim, Selasa bersama UIM. Berganti-ganti dosen, staf, para pejabat juga itu berganti-ganti mereka mengisi gitu ya, mengumumkan beberapa aspirasinya untuk mereka harapkan menjadi solusi untuk pengembangan kampus. Jadi kita buka ruang. Nah, saya kira itu juga dimulai dari bagaimana mengajarkan Civitas Akademika untuk bisa berbeda pendapat gitu. Berdemokrasi ya, dimulai dari kampus. Nah, ide untuk membuka ruang, kemudian menghadirkan narasumber untuk hadir di kampus, bukan hanya melatih tapi membangun gagasan gitu ya di dunia kampus untuk bagaimana mempersiapkan mereka keluar dan masuk dalam dunia politik. Itu dari mana ide? Iya, awalnya karena kadang ada permasalahan, saya menganggap bahwa ini karena kurang komunikasi ya. Jadi saya menciptakan setiap Selasa kita harus ketemu. Ya, Selasa kita ketemu dari berbagai bidang ya. Jadi ada kadang kita membahas tentang akademik, kita undang semuanya mulai WR1 sampai WD1 sampai Kaprodi. Kadang kita berbicara tentang kemahasiswaan, kita hadirkan lembaga-lembaga mahasiswa, WD3 semuanya. Kita setiap Selasa, jadi namanya Seruim, Selasa bersama UIM. Jadi mereka bebas untuk menyampaikan pendapat, dan di situ kita kemudian berdiskusi untuk mencari solusi terhadap masalah dari bidang yang dialami setiap ini bidang. Apakah hanya internal kampus yang dibahas atau bisa juga yang ada di forum itu mendiskusikan masalah-masalah di wilayah yang lebih besar, Makassar, Sulsel, bahkan Indonesia mungkin? Iya, karena setiap bidang kita ini tentu punya interaksi dengan dunia luar. Nah, jadi sekarang juga muncul masalah-masalah yang ada di luar, bahkan tingkat nasional, karena era sekarang MBKM itu setiap bidang harus ada kerjasama MOU dengan semua bidang, baik itu industri, pemerintah, masyarakat, bahkan antar perguruan tinggi. Artinya Seruim ini juga bagian dari pendidikan politik Bu Rektor. Saya melihat seperti itu. Ya, ini menarik ini karena kelihatannya kan yang sekarang terjadi pendidikan politik itu baru dilirik ketika kita sudah akan menghadapi pemilu. Padahal kan semestinya pendidikan politik jauh-jauh hari sudah harus dilakukan. Nah, yang dilakukan UIM saya kira salah satu yang harus menjadi contoh bagi kampus-kampus lain. Bagaimana menciptakan proses demokratisasi itu dimulai dari dalam kampus. Nah, melihat pemilu 2024 nanti, apakah ini juga bagian dari strategi UIM untuk melahirkan kader-kader di kontestasi pemilu 2024? Ya, saya kira untuk menghadapi tahun politik 2024 ya, apalagi kita kampus, tentu ini menjadi bahagian yang cukup menarik untuk kita tunggu-tunggu ya, karena menyangkut bagaimana pemimpin ke depan ya, baik itu presiden maupun wakil kita di DPR, DPR RI sampai dengan DPRD. Itu kan menjadi bagian kepentingan kita ya, terhadap bagaimana kontribusi dunia pendidikan itu untuk pembangunan bangsa, saya kira seperti itu. Jadi kita sekarang juga diskusi tentang itu di kampus. Sudah digodok mungkin. Iya, kalau misalnya lagi senggang-senggang gitu, waktu senggang kita ngobrol-ngobrol tentang itu juga ya. Karena kampus di tempat kami itu ya swasta itu memang ada teman-teman juga yang terjun di bidang politik. Jadi berarti memang sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik ya Bu Rektor ya. Luar biasa ini UIM ya. Jadi sahabat UKI, UIM ini adalah kampus yang salah satu kampus tertua di Makassar karena lahir sejak tahun 1966, walaupun namanya sebelum UIM adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian ya Bu Rektor. Awalnya tahun 66 itu UNU. Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi kita ini di bawah Ormas Nahdlatul Ulama. Tetapi ketika itu ada peraturan tidak bisa memakai nama Ormas. Kemudian UNU berubah menjadi Unizal, Universitas Al Ghazali. Nah,
dengan cabang di Bone, Baru, Bulukumba, Sopeng. Tapi ada lagi peraturan yang mengatakan tidak boleh ada cabang di daerah. Sehingga masing-masing jadi sekolah tinggi. Ya, Sekolah Tinggi Pertanian Al-Ghazali, Sekolah Tinggi Pertanian, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Ghazali. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Ya, Al-Ghazali. tahun 2000 jadi UIM. Tahun 2000 berubah menjadi Universitas UIM. Nah, sampai hari ini perkembangannya luar biasa, Bu Rektor. Alhamdulillah. Saya selalu lewat di Perintis Kemerdekaan. Yang pertama kelihatan itu gedung barunya yang megah, Alhamdulillah. Dan itu menunjukkan kemajuan dan bagaimana UIM eksis dan berkembang sampai hari ini. Tantangannya seperti apa, Bu Rektor? Saya yakin ini tidak mudah didapat pencapaian ini. Iya, saya kira memang kilas balik kemajuan UIM itu dimulai ketika berubah menjadi UIM. Ya, waktu itu saya masih terlibat selaku WR2. Nanti kemudian dulu dikenalkan UIM sebagai, ada anekdot yang mengatakan apa bahasa Arabnya Universitas di tengah sawah. Oh, karena dulu kan sawah-sawah. Ya. Banyak sawah di kiri kanannya. Ya, waktu itu masih 3 gedung, 4 gedung ya. Jawabnya katanya Al-Ghazali bahasa Arabnya. Nah, itu menjadi motivasi untuk kemudian ketika saya jadi rektor, saya dengan kapasitas yang ada, saya membangun network ya untuk bagaimana berinteraksi dengan berbagai pihak untuk juga turut serta melihat bagaimana UIM ini menjadi sebuah aset yang harus kita majukan. Alhamdulillah pelan tapi pasti sekarang sudah bukan lagi di tengah sawah tetapi sudah di tengah gedung-gedung dan menjadi ikon Kota Makassar untuk gedung kampus yang baru, yang modern seperti itu. Salah satu ikon saat ini ya. Dan ini tidak lepas tentu dari tangan dingin seorang rektor perempuan, Dr. Insinyur Haja Majedah M. Zain yang sekarang sedang berbincang bersama kita. Baik sahabat UKI, selain aktif di kampus, Ibu Rektor ini juga punya banyak sekali organisasi. Dalam catatan saya, ada 20 lebih organisasi yang digeluti oleh Bu Rektor, mulai dari urusan anak sampai urusan lansia. Kebetulan saya juga di koalisi ya, Bu Rektor. Jadi tahu persis bagaimana peran dan kiprah Ibu Rektor mengurusi umat ini. Nah, saya jadi penasaran, ini mengurus berbagai persoalan masyarakat, ini kan sudah urusan kampus sudah sangat melelahkan ya. Sudah sangat ribet tentu. Ditambah lagi masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang harus Ibu Rektor hadapi juga setiap hari dengan puluhan organisasi itu. Nah, apa yang sebenarnya ingin dicapai dengan mengurusi banyak hal? Iya, jadi memang alhamdulillah seiring dengan kemajuan kampus ya. Kalau rektor itu kan sebetulnya fungsinya manajerial ya. Bagaimana kita bisa mengatur para pembantu-pembantu, wakil-wakil rektor itu sampai jajaran di tingkat prodi itu saya berikan kepercayaan sehingga saya punya kesempatan juga untuk bisa berkiprah mengurus organisasi yang dipercayakan kepada saya. Ya. Awalnya cuman ketika teman-teman meminta saya untuk baik sebagai ketua atau sebagai pembina, sebagai penasehat, saya susah menolak ya, susah menolak karena memang rata-rata organisasinya untuk bagaimana keumatan. Saya sangat concern dengan keumatan, apalagi kasus-kasus misalnya untuk perempuan dan anak ya gitu, masalah pendidikan. Saya juga itulah istilahnya tadi Mbak Una bahwa mulai dari anak-anak, saya ketua Himpodi, mengurus PAUD ya, kemudian juga di kepemudaan ISQ ya, di sistem membina anak-anak, kemudian ya tentunya di lansia juga kemarin di sama koalisi ya, itu di Muslimat NU juga seperti itu, kemudian di Forum Kajian Cinta Al-Quran FKCA itu yang saya dirikan sejak 2009 yang sudah merambah ke justru ke luar Sulawesi, kabupaten kota ya. Kabupaten kota, kemudian sudah di ini juga sudah di luar Sulbar. Sudah di Sulbar sudah ada. Sudah ada Sulbar juga. Ya, targetnya se-Indonesia mungkin Bu Rektor ya. Target se-Indonesia. Bisa terbentuk FKCA. Sebetulnya kemarin sudah diminta untuk di Palu, di Kendari, kemudian di Jakarta juga sudah ada teman-teman siap di sana ya.
Wow, luar biasa Bu Rektor ini. Intinya ya mengisi waktu untuk yang hal yang bermanfaat, karena anak-anak sudah pada mandiri semua. Kemudian support dari suami juga seperti itu. Jadi saya menjalaninya dengan ikhlas saja. Ikhlas, enjoy, dan paling penting nggak jadi beban, punya manfaat untuk orang banyak, Bu Rektor ya. Saya kira ini tentu tidak lepas dari pendidikan dalam keluarga ya, Bu Rektor. Kita tahu persis bahwa ayahanda Ibu Rektor adalah tokoh agama di Sulsel, tokoh pendidik juga. Nah, bagaimana peran-peran itu, kontribusi dari orang tua terhadap sosok Ibu Rektor saat ini? Ya, sangat besar peranannya, walaupun ayah saya sudah meninggal sejak saya SMP. Tetapi ketika saya diminta untuk bergabung ketika itu masih Stip Al-Ghazali ya. Di situ saya mengenal sosok ayah saya dari koleha beliau, dari teman-teman, dari sahabat, bahwa ayah kamu dulu begini. Jadi saya selalu mencoba untuk mengasah diri saya sebagaimana ayah saya. Gitu. Jadi melahirkan sosok beliau dalam aktivitas ya. Jadi saya kepengen seperti apa yang orang cerita tentang ayah saya, karena waktu itu ayah saya meninggal, saya masih SMP. Ya, jadi praktis saya belum mengenal ayah saya, tetapi saya mengenal ketika justru saya berinteraksi dengan sahabat-sahabat beliau di kampus, dengan koleha beliau. Ya, jadi itu yang menginspirasi Bu Rektor melakukan banyak hal itu tadi. Iya, seperti itu. Karena dari cerita sahabat-sahabat, terutama adik Grut almarhum Kiai Sanusi Baco, itu tentang sosok ayah itu luar biasa, sangat aktif sekali katanya. Salah satu tokoh agama dan pendiri NU di Sulsel ya, Bu Rektor. Iya, jadi saya juga naik ke mimbar masjid itu pertama kali saya menitikkan air mata karena saya mengingat ayah saya. Dulu kan beliau juga selaku ketua yayasan Masjid Raya. Dan saya pertama kali ceramah di masjid itu di Masjid Raya. Wah, saya bergetar. Itu waktu itu tahun 2008, 2009 ya. Saya pertama kali naik di mimbar gitu, dan saya bergetar karena saya langsung ingat ayah saya, bahwa ini mimbar ayah saya dulu ini. Iya, dan sekarang putrinya yang dan menggantikan itu pertama kali itu. kalau tidak salah Masjid Raya menerima penceramah perempuan. Pendakwah perempuan. Nah, ini yang selalu ingin saya tanyakan nih, Bu Rektor. Kan masih banyak orang yang bukan tidak mengizinkan ya, punya pendapat yang berbeda bahwa perempuan itu bukan tidak boleh, tapi dibatasi untuk berdakwah di mimbar yang audiensnya ada laki-laki. Karena ada yang beranggapan bahwa suara perempuan adalah aurat. Nah, ketika Ibu Rektor kemudian punya kesempatan untuk hadir di mimbar berceramah, tentu ada suara-suara seperti ini juga kan yang mungkin hadir. Nah, bagaimana menghadapi itu? Jadi itu saya alami sendiri ya. Saya alami sendiri, bahkan saya baru mengalami beberapa hari yang lalu. Ya. Setiap tahun kayaknya selalu ada muncul ya. Tapi baru kejadiannya itu mungkin ada suara-suara yang tahun-tahun kemarin, tapi tetap mereka menerima ya. Jadi menerima, dan justru banyak yang masjid yang minta saya untuk berceramah. Tapi kejadian yang kemarin dulu itu mungkin waktu panitianya itu menghubungi memang yang biasa mengatur jadwal saya, menyodorkan nama saya, dikiranya saya itu pria. Oh. Dari nama mungkin Bu Rektor. Kurang mungkin gaul juga ini panitianya kalau tidak mengenal gitu. Rektor. Jadi terus yang mengatur jadwal saya lupa menyampaikan bahwa masjid itu belum bisa menerima pendakwah perempuan, tapi saya tetap datang karena saya belum dapat informasi. Nah, saya baru tahu ketika waktu setelah sholat Isya kan biasanya MC mengundang. Terus nama saya bukan nama saya yang disebut. Baru saya buka WA, yang mengatur jadwal saya itu minta maaf. Dia bilang, mohon maaf saya lupa kasih sampaikan Bunda bahwa masjid ini belum menerima. Saya maklum saja. Saya bahkan tinggal sampai selesai tarawih. Saya tidak langsung pulang. Saya menerima pendapat seperti itu. Memang ada sebagian masyarakat yang masih menilai bahwa suara perempuan itu adalah aurat. Tapi gimana untuk membuka ruang diskusi terhadap
perdebatan soal ini? Apakah sudah ada ruang-ruang diskusi yang kemudian Ibu Rektor hadir di situ untuk menyampaikan ini loh kenapa kami harus hadir di mimbar perempuan itu juga bisa berdakwah seperti laki-laki. Ya, itu belum saya sampaikan ya, karena saya baru mengalami kemarin dulu ya. Insya Allah nanti ketika ada kesempatan lagi saya akan kemukakan bahwa di zaman Nabi dulu itu tidak dilarang ya. Ketika Nabi ceramah atau sahabat beliau yang saya pernah baca ceritanya ya, kisahnya bahwa ketika Umar bin Khattab itu ceramah, kemudian ada seorang perempuan yang bertanya, itu tidak dilarang bertanya, sehingga dia melontarkan suara itu kan berarti karena tidak dilarang berarti kan bukan aurat. Cuman memang ada dalam Al-Quran, kalau tidak salah Al-Quran surah Al-Ahzab itu yang ayat 32 yang mengatakan firman Allah bahwa wahai istri-istri Nabi, janganlah engkau kamu tidak seperti dengan perempuan yang lain, janganlah engkau memanja-manjakan suaramu, melembut-lembutkan suaramu, karena nanti akan berdampak kepada menimbulkan nafsu bagi laki-laki yang memiliki penyakit dalam hatinya. Jadi kalau perempuan itu tegas bicara, berdakwah dengan tegas, itu kan bukan tidak menimbulkan nafsu, insya Allah seperti itu. Jadi alasannya karena itu kecuali kalau kita memang dilarang untuk berbicara dengan lawan jenis itu dengan mendayu-dayu, bermanja-manja, itu memang tidak dibolehkan. Kita harus bicara dengan tegas dengan lawan bicara kita ketika dia kaum laki-laki ya. Gitu. Baik. Nah selama Ramadan ini jadwalnya itu seberapa padat untuk berceramah, Bu Rektor? Jadi untuk tahun ini saya agak kurangi sedikit karena memang pada saat yang sama ya di kampus itu banyak sekali kegiatan ya. Jadi ada yang berturut-turut, tapi ada juga yang selang-selingi ya. Jadi kira-kira hanya 10 hari itu mungkin yang kosong ya. Selama Ramadan, artinya 20 hari full untuk berceramah. Itu tapi juga saya selang-selingi ya, selang-selingi harinya supaya saya bisa juga bersama keluarga. Iya. Dan tanggapan masyarakat ketika Ibu Rektor hadir di masjid untuk berceramah seperti apa, Bu Rektor? Alhamdulillah mereka sangat antusias ya. Dan ini juga tahun ini banyak masjid baru. Yang mengundang Bu Rektor. Saya kemarin sempat ke Sopeng, Bu Rektor, dan di sana juga penceramah perempuan banyak ternyata di masjid-masjid di Kabupaten Sopeng. Kebetulan saya sempat ada pada saat taraweh dan ada salah satu masjid menghadirkan pendakwah perempuan. Saya langsung ingat ini Ibu Majdah punya kader ini. Iya, karena memang kita banyak juga mengkader daiyah ya, perempuan itu untuk mereka kan punya tempat juga tersendiri di hati jamaah itu biasanya jamaah perempuan. Nah ini yang harusnya semakin kita masifkan ya, karena saya kira masyarakat juga perlu diedukasi bahwa pendakwah perempuan itu dengan kapasitas kemudian pengetahuan yang dimiliki juga punya kesempatan untuk didengarkan begitu. Bu Rektor bicara soal perempuan dan kepemimpinan. Nama Ibu Rektor ini selalu masuk setiap ada survei begitu, ada polling, salah satu perempuan potensial yang kemudian disebut-sebut layak dan pantas untuk berada dalam kontestasi politik, selalu ada nama Ibu Majdah. Saya nggak tahu itu kok. Nah, ini gimana rencana-rencana ke depannya seperti apa? Karena sudah ada modal besar ini dengan kekuatan popularitas. Saya untuk sementara ini masih konsen di menyelesaikan amanah saya ya. Masih konsen di kampus. Iya, masih konsen di kampus ya. Walaupun memang kadang ada teman-teman yang mengajak untuk ikut konsultasi di legislatif, di DPD. Tapi saya mengatakan bahwa saya masih konsen di kampus dulu. Sudah 4 periode di kampus sebagai rektor. Makanya saya harus menyelesaikan dengan baik ya, karena tidak lama lagi saya juga akan selesai masa periode saya.
Tapi kan masih bisa lanjut lagi, Bu Rektor. Cukup saya kira. 4 periode cukup ya. Cukup. Tapi kalau desakan dari kampus untuk tetap mempertahankan Ibu Rektor di UIM? Ya, saya tetap di UIM tapi mungkin enggak rektor lagi. Saya bisa mengawal mungkin di yayasan, masih tetap mendampingi teman-teman, masih tetap mengikuti perkembangan UIM. Iya. Artinya kalau sudah memutuskan selesai periode ini sebagai rektor, sudah punya planning yang lain dong. Bu Rektor ini sudah punya planning jangka panjang yang lain selain mengabdi mungkin di yayasan. Mungkin sudah ada partai yang melamar Bu Majidah. Yang melamar itu untuk DPR itu ada. Sudah ada ya? Beberapa ya. Untuk saya ikut pokoknya jadi deh Bu Rektor. Saya kasih di dapil ini. Iya. Dapil jadi. Ini gimana ini? Menarik ini. Terima kasih banyak apresiasinya. Belum tergugah untuk ikut. Saya bilang sepertinya saya harus menyelesaikan dulu guru besar saya. Oke. Tapi kan setelah guru besar selesai bisa melanjutkan dakwahnya di bidang di dunia politik. Iya, gitu. insya Allah kalau ke depan memungkinkan ya. Bisa ya. Jadi partai harus bersabar begitu. Mungkin 2024 belum diterima. Bisa jadi 5 tahun yang akan datang Bu Rektor sudah membuka hati. Gitu ya. Nah, dari partai-partai politik yang ada yang menurut Ibu Rektor yang paling sesuai dengan visi misi Ibu Rektor sendiri itu yang mana ini? Sekarang kan ada banyak partai baru juga ini. Saya yang menyebut saya nggak enak. Enak ya. Oke. Tapi yang pasti partai Islam ya. Enggak juga. Enggak juga ya. Jadi tidak harus partai Islam. Boleh partai ini nasional, tapi nasional pokoknya, tapi tetap Islami. Iya. Oke, Bu Rektor. Bu Rektor bisa ceritakan sedikit masa kecilnya seperti apa sih Bu Rektor? Karena saya yakin sahabat UKI juga ingin tahu masa kecil Ibu Rektor itu dijalani dengan seperti apa, karena itu akan menjadi inspirasi juga buat pendengar kita, buat sahabat UKI. Iya, jadi saya tuh punya guru TK ya. Justru sekarang beliau bergabung di UIM sebagai dosen. Guru TK saya loh. Guru TK. Iya, guru TK. Ibu Haja Andi Bustiak Marda. Itu beliau adalah penggiat PAUD ya. Beliau dulu ketua Himpodi juga dan menyerahkan ke saya untuk melanjutkan kepemimpinan beliau. Jadi beliau cerita bahwa saya memang sejak TK itu sudah aktif gitu. Dan beliau yang mengantar saya untuk ikut lomba-lomba ya, lomba apa saja ya. Jadi saya sangat berterima kasih banyak dengan guru saya itu yang sekarang ada di UIM. Ibu Rektor yang ajak masuk ke UIM. Iya, saya ajak masuk ke UIM karena kebetulan kami punya prodi PAUD ya. Jadi saya ajak beliau, cerita dulu kamu memang tuh seperti ini. Sudah aktif sejak kecil. Sudah aktif ya, memang keinginan tahunya besar dan mau berprestasi. Jadi beliau suka antar saya ikut lomba. Itu waktu saya TK. Dan kemudian ya seiring dengan usia ke SD, SMP, memang saya concern untuk belajar gitu ya. Selalu saya berada di pokoknya ketika SMP itu setiap semester itu kita bangga berdiri di tangga-tangga sekolah karena kita diumumkan ranking kita gitu. Sampai dengan SMA, di kuliah juga seperti itu, sangat aktif. Tetapi saya justru terkenal awalnya itu pemalu, pendiam ya. Tapi untuk di tugas-tugas akademik itu saya memang fokus, tapi karena saya kurang bicara gitu, kurang berinteraksi. Tapi nanti setelah di kuliah baru saya ikut organisasi, di situ saya baru belajar untuk bagaimana di situ baru muncul ya leadershipnya di situ ya. Saya dipercaya menjadi salah satu pengurus senat gitu ya. Bahkan saya menjadi ketua KPMP, kelompok pengembangan mahasiswa putri waktu itu di Unhas ya. Di situ saya tertantang untuk belajar. Saya kan ngomong itu agak gagap memang. Mungkin masih sekarang tidak, mungkin masih kadang muncul itu gagap saya ya. Saya mulai belajar
waktu di KPMP itu kelompok pengembangan mahasiswa putri Ibu sama Nina Basira. Oh, Kak Nina. Ya, Kak dulu Nina kan Basira. beliau ketuanya pertama. Saya yang kedua ketua. Oh. Di situ saya kemudian merasa kok saya yang dipilih jadi ketua. Nah, situ saya mulai belajar dengan teman-teman. Kemudian setelah selesai kuliah, saya diundang untuk bergabung di STIP Al-Ghazali di kampus, dan saya diterima kemudian setahun kemudian menjadi dosen negeri, ya, Kopertis waktu itu, sekarang LDikti ya. Nah, di situ saya mulai banyak belajar bahwa saya ini harus bisa mengasah potensi saya untuk berbicara di depan umum, dan bahkan sampai saya bisa mendakwah. Saya dengar Ibu Majda memang tidak pernah nganggur ya. Setelah menyelesaikan S1, langsung masuk kampus sebagai dosen. Pas saya selesai, kira-kira mungkin baru 2 minggu saya selesai di wisuda, datang teman ayah ya yang panggil. Ibu, saya dengar Ananda sudah selesai. Kami sedang mengelola sekolah tinggi pertanian. Ananda kan insinyur pertanian. Mau tidak bergabung di kampus? Saya dengan senang hati. Langsung saya dikasih jabatan. Berarti pejabat di kampus yang termuda waktu itu. Iya, saya menggantikan Prof. Nasaruddin Umar. Wow. Ya, jadi Prof. Nasaruddin Umar itu waktu itu kan istilahnya kalau sekolah tinggi itu ketua. Jadi ketua, ada ketua 1, ketua 2. Prof. Nasaruddin Umar itu ketua 2. Beliau pindah ke Jakarta, lanjut S2, S3. Saya menggantikan beliau. Jadi memang DNA-nya di UIN memang Ibu Majda udah nggak salah. Ya, jadi saya kaget, sempat kaget juga gimana saya menjalani ini. Saya baru selesai. Saya belum pernah mengajar gitu ya. Kemudian dikasih lagi jabatan. Ibu Majda bagaimana menghadapi situasi pada saat diberi jabatan dalam usia yang sangat muda, baru selesai S1 di kampus dan menggantikan Prof. Nasaruddin Umar waktu itu, tentu bebannya cukup berat ya. Ini gimana? Iya, alhamdulillah saya dibimbing oleh oleh orang tua yang saya anggap orang tua saya sekarang di sana, teman-teman ayah saya ya. Alhamdulillah saya menjalani, saya belajar, saya banyak belajar, saya mau diajar ya, dan saya mau belajar. Itu kemudian saya bisa menjalani dengan baik ya. Bahkan saya di situ baru belajar bahwa oh ternyata saya mau seperti ayah saya ya. Dan cerita orang-orang bahwa kebaikan itu harus kita lakukan dengan ikhlas ya. Sehingga nanti insya Allah anak cucu yang merasakan. Kalau kita berbuat kebaikan, jangan mengharap balik kebaikan kepada kita, ya. Dan itu saya rasakan sekali ketika setahun kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk mendaftar sebagai dosen negeri, ya, di Kopertis. Waktu itu saya mendapatkan bagian wawancara oleh koordinator Kopertis. Nah, saya kan waktu itu masih baru, masih gemetaran saya untuk menghadapi wawancara waktu itu, ya. Tapi setelah beliau membuka map saya, kamu apanya Pak Muhyiddin Zain gitu. Saya putrinya, Prof. Wah, sudah, ayah kamu tuh orang baik. Saya terima kamu. Wow, Masya Allah. Saya di situ terkesan bahwa mungkin kebaikan orang tua, doa orang tua itu sehingga anak cucunya insya Allah yang akan mendapatkan berkahnya. Jadi kalau berbuat baik saja. Jangan perlu mengharap balasan. Jangan mengharap balasan. Nanti insya Allah anak cucu kita yang mendapatkan kemudahan, yang mendapatkan berkahnya. Dan saya rasakan itu. Saya banyak mendapatkan kemudahan karena nama orang tua. Nama baik orang tua ya. Dan UIM dan Andre Guru Takia Haji Muhyiddin Zain tidak bisa dilepaskan karena Pak Kiai juga yang ikut mendirikan ya. Bisa diceritakan sedikit? Ya, jadi ayah saya bersama dengan beberapa tokoh NU ketika itu, termasuk Pak Haji Kalla, itu yang menginisiasi untuk mendirikan kampus ini, ya.
sebagai bagian daripada Nahdlatul Ulama ingin juga berkontribusi terhadap pendidikan umat. Ya. Iya. Nah, itulah awalnya sehingga ketika sepeninggalan ayah saya, para pengelola ketika itu tahu bahwa salah seorang putri almarhum itu di bidang pendidikan, sehingga saya diajak untuk bergabung seperti itu. Ya. Nah, ke depan seperti apa masa depan UIM yang ada dalam bayangan Bu Majedah? Ya, alhamdulillah UIM pelan tapi pasti hari ini sudah berkembang dan termasuk ranking 5 di antara kurang lebih 500 perguruan tinggi NU se-Indonesia. Ya, kemarin saya cukup bangga ketika Rakernas LPTNU, Lembaga Pendidikan Tinggi NU di Medan, UIM disebut oleh Mas Menteri. Wow. Ya, nah, jadi 5 perguruan tinggi yang disebut itu termasuk UIM adalah perguruan tinggi yang banyak melakukan program kementerian, khususnya MBKM. Ya. Jadi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu UIM termasuk salah satu kampus PTNU yang cukup aktif. Gitu. Ya, bisa diceritakan sedikit terobosan-terobosan yang dilakukan UIM kaitannya dengan program Merdeka Belajar itu? Ya, jadi sejak digelontorkan oleh Mas Menteri awal 2020, teman-teman saya inisiasi untuk terus membuat proposal untuk mendapatkan hibah bantuan untuk penyusunan kurikulum MBKM dari kementerian. Alhamdulillah langkah awal kita dapat 5 prodi. Tahap kedua dapat 4 lagi, 9 prodi. Kemudian untuk program pertukaran mahasiswa MBKM itu kita juga awalnya mendapatkan 51 mahasiswa dari seluruh Indonesia. Ya. Tahun baru kemarin ini 2022 kita dapat 110 dari 61 perguruan tinggi seluruh Indonesia yang belajar di UIM. Wow. Itu yang merupakan salah satu mungkin yang penilaian kementerian bahwa kita ini aktif untuk MBKM. Dan teman-teman juga yang terjun ke industri, kemudian magang di berbagai instansi itu cukup banyak juga. Ya, ini kan menghadapi penerimaan mahasiswa baru lagi nih Bu Rektor ya. Bagaimana persiapan UIM untuk menyambut maba tahun ini dan apa saja program-program unggulan di UIM? Saya sampaikan kepada teman-teman, mohon kita perbaiki internal kita, ya, perbaiki kita punya akreditasi, perbaiki kita punya fasilitas, dan itu kalau kita promosi keluar, ya, yang kita jual itu harus sesuai yang mereka nanti ketika mereka datang ke kampus mereka harus lihat itu semua. Saya bilang, jadi kita bukan hanya bagaimana canggihnya kita promosi, tetapi bagaimana kita memperbaiki ke dalam itu supaya betul-betul masyarakat itu tidak kecewa ketika mereka masuk di kampus kita. Itu yang saya tekankan pertama. Yang kedua, tentu strategi untuk bagaimana promosi itu juga harus menjadi bagian yang cukup menentukan. Selain saya bilang harus kita betul-betul memang mempersiapkan kampus kita memang layak untuk mereka tempati melanjutkan pendidikannya di bidang pendidikan tinggi. Gitu. Baik sahabat UKI, dengan segudang aktivitas yang dijalani oleh Ibu Majedah, tentu kita ingin tahu resep apa sehingga beliau tetap fit sampai hari ini, terutama di bulan Ramadan. Nah, gimana nih Bu Rektor, menceritakan sedikit dan tips-tipsnya mungkin buat kita semua. Ya, alhamdulillah karena banyak aktivitas ya, itu kita harus menjaga kebugaran. Ya, kalau kita olahraga itu pasti metabolisme tubuh kita itu lancar, ya, dan tidak cepat capek. Alhamdulillah saya selalu menjaga itu, rutin untuk jogging. Ya, dulu sih naik sepeda, sekarang sudah karena teman-teman sudah tidak ada lagi yang bisa mengikuti, sudah tidak mampu goes. Jadi saya juga mundur, ya. Kecuali kalau ada misalnya tiba-tiba teman-teman yang ngajak, saya juga masih tetap goes juga. Jadi sekarang olahraganya apa? Olahraganya jogging di kompleks, atau kalau misalnya hari Ahad itu di Car Free Day, itu pasti itu. Kemudian tentu menjaga pola makan. Ya. Saya sejak 89 tidak makan nasi. Wow, sejak 89 tidak makan nasi. 98 tidak makan nasi. Iya, tidak makan nasi. Dan itu memang kelihatan berpengaruh dengan metabolisme tubuh ya, Bu Rektor. Jadi untuk usia kayak kita ini, kebutuhan karbohidrat itu bisa dipenuhi dari semua jenis makanan, bukan hanya nasi. Ya, di buah-buahan ada karbohidrat, di ikan ada, di semua, sehingga saya merasa bahwa kebutuhan karbohidrat saya itu terpenuhi. Tidak perlu nasi juga, ya.
Jadi alhamdulillah justru bertahan kalau proteinnya lebih banyak, mineralnya lebih banyak, itu lebih bertahan kita untuk aktivitas, apalagi diimbangi dengan olahraga gitu. Ya. Jadi salah kalau selama ini orang bilang belum makan kalau belum makan nasi ya itu orang Bugis. Belum kenyang kalau belum makan nasi. Harus mendengarkan Ibu Majedah ini. Iya, di semua kecuali kalau misalnya masa pertumbuhan ya. Kita sudah bukan masa pertumbuhan, masa pelebaran. Ya, enggak perlu terlalu banyak karbohidrat, ya. Oke, selain itu mungkin ada tips lain yang secara rohani mungkin bisa membuat tubuh menjadi lebih fit. Iya, jadi semua itu pasti ada manfaatnya ya. Jadi kita makan sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan itu tidak terbatas. Ya, kalau kebutuhan untuk kita beraktivitas itu saya kira cukup. Ya. Jadi tentu dibarengi dengan tentu kegiatan-kegiatan, ya ibadah, ya puasa Senin Kamis itu saya sudah rutin. Sejak tahun berapa? Sudah sejak lama. Sudah beberapa tahun terakhir ini ya. Kira-kira sudah 10 tahunan ya. Jadi Senin Kamis karena saya suka belajar juga ya, banyak edukasi baik itu di buku maupun di internet itu bahwa kita perlu detoksifikasi ya. Jadi Senin Kamis itu bagikan kita detox gitu. Nah, jadi racun-racun yang tertimbun itu bisa keluar melalui puasa Senin Kamis sebagai detoksifikasi alamiah buat kita. Kemudian saya juga sudah beberapa tahun terakhir ini mandinya itu kalau bangun ya jam 3, jam setengah 4 subuh itu langsung mandi. Nah, itu juga cara untuk membuat tetap awet muda mungkin ya Bu Rektor ya. Mandi dan alhamdulillah atas izin Allah saya jarang flu. Karena katanya menurut yang saya baca ya, bahwa suhu air yang pada subuh hari itu paling terbaik untuk kesehatan. Di jam 3 sampai jam 4 itu tadi Bu Rektor. Jadi kalau bangun jam 3 buat ini langsung mandi dulu baru sholat. Iya. Ya, ini bisa diamalkan. Itu sudah berapa tahun saya jalan itu. Dan alhamdulillah sekeliling saya teman-teman flu batuk, alhamdulillah saya atas izin Allah ya. Mungkin karena itu mungkin. Luar biasa Bu Rektor. Baik sahabat UKI, kita sudah banyak sekali mendapatkan inspirasi juga pencerahan dari Ibu Majedah. Saya kira apa yang disampaikan Ibu Majedah itu bisa kita amalkan ya, termasuk bagaimana beliau sepak terjangnya dan perjuangannya sampai sekarang membangun sebuah kampus perguruan tinggi swasta yang menjadi salah satu ikon di Kota Makassar. Dan ini juga ada kaitannya dengan kepemimpinan perempuan di masa yang akan datang. Saya kira kehadiran beliau sangat menginspirasi kita semua, dan kita mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah kehadiran Ibu Majedah di studio Catatan Jurnalis Sukriansah memberi warna tersendiri buat kita. Terima kasih Ibu Majedah. Sama-sama, terima kasih banyak sudah diundang ya untuk nanti kalau diundang lagi boleh ya Bu Majedah dengan topik yang berbeda. Insya Allah. Terima kasih banyak kepada Pak Uki, sahabat Uki juga yang sudah menyimak ya. Baik sahabat UKI, kita sudah mendengarkan banyak sekali hal-hal baik yang disampaikan oleh Ibu Majedah, bisa menjadi inspirasi dan pencerahan buat kita semua. Kita ucapkan terima kasih untuk kehadiran Ibu Majedah di studio Catatan Jurnalis Sukriansah, dan kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.